Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kelompok tubuh bersama kita kali ini. Puji Tuhan, kita mendapat karunia kasih Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk berjumpa dan bersekutu pada hari ini. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi untuk saudara-saudara kita yang berada di New York, dan selamat siang kepada saudara-saudara kita yang berada di Eropa, dan selamat malam untuk saudara-saudara kita yang bergabung dan berada di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk penyertaan kita sepanjang waktu sejak terakhir perjumpaan kita bulan lalu. Ini semua semata-mata hanya karena kemurahan dan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kiranya penyertaan dan pimpinan Tuhan menyertai kita sepanjang ibadah kita hari ini, dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan juga mengaruniakan kita kerendahan hati dan sukacita, dan Tuhan juga membukakan mata hati kita, telinga kita, untuk menerima dan mendapatkan berkat kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan peroleh dari Ibu Alida, yaitu pelajaran akan kebenaran firman Tuhan tentang karya keselamatan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk belajar firman dan memuji Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan mengawali ibadah kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Dari firman yang baru saya bacakan, menunjukkan bahwa kita memerlukan iman yang besar. Iman adalah dasar dan fondasi atau landasan perkenanan kita kepada Tuhan. Dan iman harus terus bertumbuh dan bertambah dalam proses hidup kita. Seperti Tuhan Yesus katakan bahwa iman haruslah seperti biji sesawi yang tumbuh besar dan menjadi pohon yang rindang. Sekalipun banyak hal-hal yang tidak dapat kita cerna oleh mata jasmani kita dari pelajaran yang kita dapatkan tentang sejarah penebusan, kita tahu bahwa sebagaimana yang terjadi pada bangsa Israel yang disebabkan oleh iman percaya mereka yang tipis dan tidak bertumbuh, Allah telah mengenapi semua yang telah Dia janjikan dengan membuat mereka berkelana di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Iman adalah keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita harapkan pasti akan terjadi. Akan tetapi iman tidak hanya mendengar dan percaya saja, iman harus kita lakukan dan kita imani dan kita percayai. Marilah kita bangun iman kita yang telah dikaruniakan Allah kepada kita di dalam Kristus. Mari kita sama-sama berdoa dan menyatukan hati kita. Bapak di surga, kami datang pada hari ini untuk menyerahkan hati kami ya Bapak, dan memohon pimpinan dan pertolongan supaya pada saat kami mendengar perkataan dan firman yang sebentar lagi disampaikan oleh Ibu Alida, kami boleh mendapat hikmat kemudahan untuk menanam bibit firman-Mu, agar tumbuh besar dan berakar kuat. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami, dan iman kami pun boleh bertumbuh pesat. Kami mau mengucap syukur atas karunia-Mu dengan menghadirkan Ibu Alida dan Ibu Heni dalam pertumbuhan iman kami. Urapi Ibu Alida ya Bapak saat beliau menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati ibadah kami hari ini ya Bapak, dari awal sampai akhir. Dengan iman percaya melalui Yesus Kristus anak-Mu, kami mengucap syukur dan mengangkat doa kami ini. Amin. Selanjutnya
Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan puji-pujian yang dibawakan oleh saudara kita Murni Brandes. Silahkan Kak Murni. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kak Murni untuk pujian dan penyembahannya. Kiranya semua pujian dan penyembahan ini boleh menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita semua, supaya kita tidak tersesat. Itu yang Tuhan inginkan, karena Tuhan mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Dan Dia lahir untuk kita semua yang mau taat kepadanya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan iman dan harapan, dan kita serahkan semua apa yang ada pada kita, hati kita, konsentrasi kita, dan kasih kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memperkenankan firman-Nya kita mengerti. Silahkan Ibu Alida, dan dalam pembacaan firman nanti akan dibantu oleh Indah Nimaya. Hari ini kita akan lanjutkan bagian keempat dari 40 tahun perjalanan padang gurun. Bulan lalu kita sudah belajar bagian ketiga, yaitu perjalanan dari Ritma sampai sebelum Kades, ya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai rute yang warna ungu ini, ya. Perjalanan dari Kades sampai ke Sungai Zeret. Itu ada 6 tempat perkemahan. Berikutnya ini adalah Kades. Saya tunjuk Kades. Ini di Kades di sini nih. Ada bisa lihat nggak Kades? Nomor 32 kecil memang di sini. Kan selama kemarin bulan lalu kita membahas yang warnanya merah ini, jalur warna merah, ya. Dan awalnya dari 38 tahun yang lalu ini di Ritma, ya. Di Ritma mereka mengirim spy, ya. Jadi yang warna hijau ini mereka mengirim selama 40 tahun, selama 40 hari. Dan karena mereka menolak untuk masuk ke Kanaan, maka mereka menerima hukuman harus tinggal di padang gurun, ya, selama 40 tahun. Nah, setelah putar-putar, ya, di warna merah ini selama 38 tahun, dan akhirnya mereka kembali ke tempat yang Ritma. Kalau kita lihat ini jaraknya sangat pendek, ya. Ini sebenarnya Ritma sama Kades Barnea itu sama, daerah yang sama. Di Ritma juga tulisnya Kades, wilayah Kades Barnea. Jaraknya tuh karena perkemahan umat Israel tuh sangat besar, ukurannya sampai 8 km, ya, sehingga mereka punya perkemahan juga sampai di Kades sebenarnya, ya. Nah, jadi mulai hari ini kita akan membahas yang warnanya ungu. Yang warnanya ungu seperti ini, ya, warnanya ungu. Nah, tolong dibaca, Bu. Ya. Firman diambil dari Bilangan 33 ayat 36. Mereka berangkat dari Esion Geber, lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Ya, jadi pada Kades juga disebut juga padang gurun Sin, ya. Apa arti nama Kades? Kades artinya tempat yang dibedakan dengan kudus,
ya. Nah, saya tadi sudah jelaskan bahwa lokasinya itu sama dengan Ritma, ya, perkemahan yang ke-30, perkemahan yang ke-14. Nah, tentunya setelah 38 tahun mereka putar-putar-putar di padang gurun, dan ternyata mereka 38 tahun kemudian, ya, bayangkan ya, 38 tahun kemudian berarti kondisi fisik kita sudah lemah, rambut kita sudah ubanan, ya. Terus kita menginjak di tempat yang sama, di tempat kita dahulu menerima hukuman, ya. Nah, jadi pasti ya, ketika sampai di tempat yang sama, pasti ada rasa haru, ya. Aduh, harusnya 38 tahun yang lalu kita sudah bisa masuk ke Kanaan, tapi karena kita tidak taat, maka kita harus putar-putar, ya, seperti itu, ya. Jadi karena mereka tidak percaya, maka pekerjaan misi kudus untuk bisa menaklukkan tanah Kanaan menjadi tertunda. Ya. Nah, apa yang terjadi di Kades? Di Kades ini ada dua peristiwa yang besar. Yang pertama adalah di Kades ini Miriam mati, ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. Diambil dari Bilangan 20 ayat 1. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Iya, jadi ada peristiwa yang besar. Itu yang pertama adalah kematian Miriam. Nah, kenapa kita bilang kematian Miriam ini peristiwa yang besar? Karena Miriam juga adalah salah satu dari 3 pemimpin, ya kan? Nah, nama Miriam sendiri adalah tinggi, ya. Jadi sebenarnya bagus ya nama Miriam itu tinggi, ya. Gimana dia tidak tinggi? Dia adalah nabi yang pertama perempuan di Alkitab. Terus dia adalah kakak sulung dari Musa, ya. Dan dia yang menyelamat sebenarnya memang Tuhan yang menyelamatkan, tapi Miriam ini kan yang memperhatikan ketika bayi Musa itu dibuang di sungai Nil, dan kemudian dia sampai memperhatikan apa yang terjadi dengan adiknya ini, ya. Dan kemudian dia bisa dengan pintarnya dia bisa membujuk putri Firaun untuk mau nggak dicariin inang penasuh yang ibu-ibu buat menyusui. Terus dia mencari mamahnya lagi ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini benar-benar jasanya Miriam ini luar biasa, ya, untuk bayi Musa ini, untuk adiknya, ya. Dan kemudian ketika Firaun dan juga semua masukannya mati di Laut Merah, kemudian Miriam juga yang memimpin untuk menyanyi dan menari, ya, untuk memuji nama Tuhan, ya. Jadi dia bersama Harun ini membantu Musa, ya, sebagai 3 orang pemimpin, ya. Nah, tapi alasannya dia mati kenapa? Karena dia telah berbuat dosa, ya. Jadi dia sama Harun, masih ingat ceritanya waktu di Haserot? Kan di Haserot ini Musa ada mengambil atas perintah Tuhan, dia harus mengambil perempuan Kus sebagai istrinya. Nah, di saat itu Miriam protes, ya. Kok kayaknya Tuhan nggak bicara apa-apa sama aku sama Harun seperti itu. Jadi dia tidak senang dengan keputusan Musa. Tolong dibaca, Bu. Diambil dari Bilangan 12 ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kudengarlah hal itu kepada Tuhan. Ya, ayatnya yang berikutnya. Dari Bilangan 12 ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengintai hambaku Musa? Ya, ini kita sudah belajar ya waktu di Haserot, ya. Jadi Musa itu menerima wahyu langsung dari Tuhan. Tuhan bicara langsung kepada Musa. Tapi untuk Harun dan juga Miriam, karena statusnya beda, ya, statusnya beda walaupun sama-sama pemimpin, maka dia hanya menerima wahyu tidak langsung dari Tuhan. Apa tuh wahyu tidak langsung? Bisa dari mimpi, itu kan wahyu tidak langsung, seperti itu, ya. Jadi dia merasa, kok kayaknya Tuhan nggak kasih kita mimpi bahwa kamu harus menikah dengan perempuan Kus, seperti itu. Dan Tuhan marah karena Miriam ini protes, ya, atas apa yang Musa lakukan, ya. Ya, dan juga kemudian Miriam juga menantang Musa, ya.
Padahal Tuhan itu sudah mengangkat Musa sebagai Allah bagi mereka. Ya, coba tolong dibaca. Dari Keluaran 4 ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dari Keluaran 7, Ya, silakan. Dari Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kita lihat ya, statusnya Musa ini tinggi sekali ya. Sampai-sampai Tuhan bilang, engkau kuangkat sebagai Allah loh, sebagai Allah ini. Bagi Firaun, ya itu dia Kejadian 7 di Keluaran 7. Kemudian di Keluaran 4 sebelumnya dia bilang apa? Ya, engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Baginya ini maksudnya waktu kalau kita baca yang ayat-ayat berikutnya ini maksudnya ngomong mengenai Harun. Berarti di sini kita lihat bahwa Musa itu sangat tinggi posisinya sebagai Allah bagi orang Israel dan juga bagi orang-orang Mesir. Ya, luar biasa sekali ya seperti itu. Nah, tapi mereka Miriam itu memprotes ya, menantang Musa ya, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa mengelak untuk mati di padang gurun dan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi seperti itu. Ya, jadi peristiwa yang pertama itu adalah kematian Miriam ya di Kades, dan yang kedua adalah mengenai peristiwa air. Ya. Jadi di Kades ada lagi peristiwa yang di mana mereka itu kehabisan air. Mereka tidak ada air ya. Dulu pernah kan itu terjadi waktu itu di di tempat perkemahan di Rafidim ya, di tempat perkemahan Rafidim ya, yang di mana mereka juga tidak ada air. Kemudian Tuhan perintahkan Musa untuk memukul sebuah gunung batu, dan kemudian keluarlah air seperti sungai sebanyaknya. Ya, nah di Kades juga sama. Jadi di dalam 40 tahun perjalanan padang gurun itu ada 2 kali ya masalah tidak ada air, dan dalam waktu 2 kali itu juga masalah gunung batu itu dipukul ya. Jadi ada 2 peristiwa. Jadi kadang-kadang kita baca Alkitab kita bingung, ini yang peristiwa yang mana, apa ini peristiwa yang sama? Tidak, ini adalah 2 peristiwa yang berbeda ya. Yang tadi di Rafidim itu awal perjalanan padang gurun, jadi di awal sekali, sedangkan di Kades ini adalah di akhir perjalanan padang gurun. Jadi 2 hal yang berbeda ya. Nah, waktu itu tidak ada air dan umatnya bertengkar lagi kepada Musa ya. Bayangkan, padahal ya 38 tahun yang lalu di awal perjalanan mereka juga sudah mengalami tidak ada air dan juga Tuhan kasih mereka air ya. Dan tapi mereka lupa sama peristiwa itu, sehingga waktu tidak ada air mereka komplain lagi sama Musa ya. Nah, tapi kemudian Tuhan bilang apa kepada Musa? Tolong dibaca Bilangan 20 ayat 7 sampai 8. Dari Bilangan 20 ayat 7 sampai 8. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, kalau kita lihat di sini perintahnya berbeda. Kalau yang pertama di awal tahun Tuhan suruh apa? Tuhan suruh pukullah gunung batu itu, pukul ya. Dan kemudian sesuai dengan perintah Tuhan, Musa pukul ya. Tetapi kali ini beda. Tuhan suruh apa kepada Musa? Katakanlah, kayak kalau bahasa Inggrisnya speak to the rock ya, suruh bicara. Contohnya ini gunung batu depan saya. Hei gunung batu, keluarin air. Gitu, ya. Jadi maunya suruh kamu ngomong saja sama gunung batu itu, suruh keluarin air. Jadi kamu nggak usah pukul-pukul, nggak usah apa-apa, cuma tinggal katakan seperti itu. Jadi ini perintahnya berbeda, ya. Tetapi Musa dan Harun itu mungkin sudah tahu lah, mungkin jangan-jangan mereka mungkin secara perintahnya masih sama gitu ya. Jadi mereka mungkin tidak terlalu dengar bagaimana, sehingga mereka langsung apa yang mereka perbuat, mereka tidak berkata-kata kepada bukit batu itu. Malah apa yang mereka lakukan? Malah mereka
pukul lagi gunung batu itu seperti peristiwa yang 40 tahun yang lalu. Ya, jadi mereka pikir firmannya sama, udahlah ikutin aja yang dulu-dulu, pukul aja lagi seperti itu. Seperti itu. Dan karena perbuatan mereka, maka Musa dan Harun pun mendapat hukuman di Kades bahwa mereka tidak bisa masuk Kanaan. Tolong dibaca. Firman dari Bilangan 20 ayat 9 sampai 12. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Ya, mengenai dosanya Musa ini nanti akan saya jelaskan di bulan depan ya, supaya lebih detail ya mengenai kematian Musa dan dosa-dosa Musa. Jadi yang ini saya nggak bahas secara mendetail mengenai kenapa tidak percaya, kenapa Tuhan bilang tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Jadi tetap lanjut ya di bulan depan ya untuk dengar firman-Nya ya. Nah, tapi karena peristiwa di Kades, kan di Kades itu artinya kan kudus ya. Sehingga di Kades ini menyadarkan kita apa? Ya, kita yang sedang lagi berjalan di jalan iman menuju surga ini penting sekali yang namanya kudus ya. Karena untuk bisa masuk ke tanah perjanjian itu ada pintunya, yaitu apa? Kekudusan ya. Jadi kita harus wajib kita miliki ya. Miriam karena ada dosa maka dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kemudian tadi Musa dan juga Harun ya tadi Tuhan bilang apa? Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Berarti ini tidak kudus kan? Sehingga karena itu juga Tuhan memberikan hukuman kepada Musa dan Harun, mereka tidak bisa pergi ke tanah perjanjian ya. Tolong dibaca. Dari Ibrani 12 ayat 4. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, terus 1 Petrus ayat 1:15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. ya. Nah, setelah dari Kades, kemudian mereka berjalan kemana? Ke Gunung Hor ya. Saya bacakan, mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Saya kasih tahu mana itu. Nah ya, jadi ini dari Kades, kemudian nomor 32 harus dia ke sini ya. Ini Gunung Hor ya. Gunung Hor ya. Nah, apa artinya Gunung Hor ya? Hor artinya gunung dari antara gunung-gunung. Nah, setelah Miriam mati, ya, di tempat berikutnya ternyata apa yang terjadi? Ada peristiwa besar lagi, yaitu Harun mati. Ya, jadi di sini Harun mati di atas Gunung Hor, ya, dan kemudian anaknya yang bernama Eleazar itu menjadi imam besar yang kedua. Nah, di sini Harun mati di hari pertama bulan kelima di tahun ke-40. Nanti ada ayatnya kita baca. Ya, bayangkan, cocok sekali Gunung Hor ini dengan Harun. Karena Harun kan kalau namanya imam itu seperti kayak gunung ya. Yang imannya kan seperti gunung. Jadi dari antara gunung-gunung ya, dari antara imam-imam, Harun adalah imam besar sehingga dia artinya gunung dari antara gunung-gunung. Ya, seperti itu. Dia udah dari antara imam, dia imam besar dan dia imam besar yang pertama lagi. Ya.
Ya, jadi kita lihat di sini pun kita belajar bahwa Harun pun ya karena dia berbuat dosa, maka dia pun tidak bisa untuk masuk ke tanah perjanjian. Tolong dibaca. Dari Bilangan 20 ayat 25 sampai 28. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Iya, di sini kita lihat jelas sekali ya, bukan Harun yang mencopot bajunya ya, mencopot jubahnya ya. Kan ada jubah imam besar kan yang ada kayak 12 batu yang mewah sekali seperti itu ya. Baju imam besarnya dicopot dan Musa yang menanggalkannya dan memakaiannya kepada Eleazar. Ya, jadi orang yang tidak taat firman itu tidak bisa mengelak untuk ditanggalkan jubahnya. Nah, kita lihat meskipun Harun itu matinya di umur 123 tahun, tapi kematiannya bukanlah kematian yang alami karena dia sudah tua, ya. Tapi dia mati sesuai titah Tuhan. Tolong dibaca. Dari Bilangan 33 ayat 38. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan itu. Iya, jadi dia mati jelas-jelas ayat bilang apa? Sesuai dengan titah Tuhan, ya. Nah, kita akan melihat sekarang apa sih kenapa sih Harun harus mati di padang gurun juga, ya. Nah, Alkitab menjabarkan ada 4 garis besar dosa Harun yang tampak di Alkitab, ya. Yang pertama adalah dosa menghasut, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Dosa menghasut umat Israel untuk menyembah berhala anak lembu emas. Kemudian yang kedua, dosa salah memimpin umat Israel sehingga membuat mereka lepas kendali sehingga menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Kemudian yang ketiga, dia bersama Miriam mencela Musa. Ini tadi udah dibahas ya, kenapa dosanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah bersama Musa tidak menghormati kekudusan Allah. Jadi nanti yang mengenai poin nomor 4 ini akan saya jelaskan di bulan depan ketika kita membahas dosanya Musa. Ya, kan dosa Musa sama dosa Harun di Kades ini sama ya, mereka berdua barengan. Nah sekarang yang khusus dosanya Harun sendiri itu kan adalah di nomor 1 dan nomor 2. Nah sekarang saya akan jelaskan dosa yang pertama dan kedua ini. Yang pertama adalah dosa menghasut umat Israel untuk menyembah berhala anak lembu emas. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Kan Musa itu naik ke atas Gunung Sinai. Ya, Musa berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 40 hari untuk bisa menerima 2 loh batu dari Allah. Nah, sekarang umat Israel yang ada di bawah, mereka pikir, kok Musa nggak balik-balik? Karena pada pendakian yang sebelum-sebelumnya itu selalu turun di hari yang sama. Tapi kali ini sampai 40 hari belum turun-turun. Ya, maka mereka bilang kepada Harun, ya, kalau gitu kita minta dibuatkan Allah, gitu. Dibuatkan Allah saja, ya, untuk memimpin kita. Nah, seharusnya Harun yang sebagai imam besar harusnya menolak dong permintaan bangsa Israel. Ya, tapi di sini Harun bukannya menolak, malah mendengarkan ucapan umat Israel dan dia buatkan anak lembu emas itu. Tolong dibaca. Dari Keluaran 32 ayat 2 sampai 5. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun.
Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Iya, jadi jelas sekali di sini ya bahwa Harun malah meladeni umat Israel dan dia yang membuatkan anak lembu tuangan. Berarti ini dosa besar kan? Ya. Jadi bukannya dia sebagai pemimpin, bukannya kamu sabar saja, tunggu Musa ya. Karena waktu itu Musa sudah berpesan kepada kami semua, kepada para tua-tua semua, bahwa kali ini dia akan pergi cukup lama ya. Jadi seperti itu. Tapi Harun itu mau hanya mendengarkan umat dan dia buatkan dan dia malah yang memimpin seperti itu. Itu dosa Harun yang pertama. Dan kemudian apalagi lucunya ketika Musa turun ya, habis Musa tentu tanya dong sama Harun ya, apa yang terjadi ya? Dia nanya, kan kamu sebagai pemimpin di sini, apa yang terjadi? Dan Harun bohong lagi sama dia. Apa katanya? Coba tolong dibaca. Dari Keluaran 32 ayat 24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ya. Oh, sepertinya kok kayak mujizat amat ya. Dilempar ke api langsung tiba-tiba muncul anak lembu ini, ya kan? Seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Harun itu sepertinya mau mengurangi dosanya ya dengan berkata-kata nggak tahu tuh muncul sendiri seperti itu ya. Jadi dia berbohong kepada Musa ya. Itu dosa dia yang pertama. Terus dosa yang kedua adalah dia juga tidak membantu umat Israel berjalan di jalan keadilan firman Tuhan, malah membuat mereka lepas kendali ya, sehingga menjadi cemooh bagi lawan mereka. Tolong dibaca. Dari Keluaran 32 ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Iya, jadi bukan hanya Harun yang memimpin penyembahan anak lembu emas, tapi juga mereka itu liar seperti kuda terlepas, ya, seperti lepas kendali seperti itu. Ya, kenapa dibilang seperti kuda lepas? Karena ternyata dalam bahasa Ibrani seperti kuda terlepas dari kandang ini dalam bahasa Ibrani artinya parah, artinya tidak terkendali atau telanjang. Ya, nah kalau kita nonton drama Korea atau drama Chinese drama itu, kalau orang lagi mabok-mabok biasanya kan ngomongnya jadi ngalor ngidul ya, jadi terus perbuatannya menjadi tidak senonoh ya. Kita tahu lah kalau orang mabok seperti apa ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi perbuatan yang tidak terkendali ya. Nah, kalau kita lihat tolong dibaca Bu, Keluaran 32 ayat 6. Keluaran 32 ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, bersukaria. Tapi dalam bahasa Ibraninya itu bukan ditulisnya bersukaria ya, tapi ikut dalam kesenangan kafir. Artinya mereka mengadakan pesta cabul sambil telanjang di hadapan berhala. Jadi melakukan kalau bangsa kafir zaman dahulu di depannya berhala mereka bisa berhubungan seks. Seperti itu. Jadi mereka melakukan seperti itu lepas kendalinya. Jadi ya sudah menyembah berhala, terus cara menyembahnya tuh wah, seperti itu lepas kendali ya. Jadi berbuat cabul mereka di sana seperti itu. Jadi dosanya itu seperti itu. Kalau kita baca, kalau bahasa Jermannya apa? Coba sebentar. Kalau bahasa Indonesianya sangat halus sekali, jadi tidak jelas. Kalau bahasa Inggrisnya kan and rose up to play, ya nggak jelas ya. Kalau saya nggak tahu bahasa Jermannya apa ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya itu ternyata apa? Ya telanjang, ikut dalam kesenangan kafir ya.
Jadi kalau zaman dahulu orang-orang kafir itu yang menyembah berhala itu mereka mengadakan seperti itu, pesta jabul, ya. Jujur, ketika saya belum membaca buku Seri Sejarah Kedua ini, saya tidak tahu seperti itu kondisinya. Saya pikir ya sudah cuma menyembah berhala saja begitu. Ternyata wah, sampai tidak terkendali, ya kan? Nah, saking murkanya melihat perbuatan mereka itu, Allah sampai bilang apa kepada Musa di Keluaran 32:10. Dia bilang dia mau membinasakan semua umat Israel dan dia memulai lagi dari satu orang. Kan kalau umat Israel itu kan mulainya dari satu orang kan, Abraham, ya kan? Dari satu Abraham menjadi bangsa Israel. Dan tadi Tuhan bilang, udahlah, saya mau musnahkan semuanya. Saya memulai dari kamu, Musa, maksudnya. Jadi maksudnya kayak Musa itu seperti Abraham gitu ya, Abraham yang kedua. Maksud seperti itu, ya kan? Ya kan? Tapi tidak seperti itu ya, karena abis itu Musa langsung berdoa kepada Tuhan ya, minta pengampunan untuk bangsa Israel ini ya. Dan kemudian buru-buru Musa turun ya, turun ke kaki gunung dan Musa memecahkan dua loh batu ini. Kan dua loh batu ini seperti kontrak kan? Ada dua ya, satu untuk umat Israel, satu untuk Tuhan ya. Kalau Musa bawa terus ya, berarti umat Israel itu melanggar perintah bahwa mereka menyembah berhala ya kan, sehingga akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi buru-buru ibaratnya kalau kita kontrak kita nggak suka kita sobek kontraknya. Jadi sama Musa dua loh batu itu dipecahkan supaya perjanjiannya batal dan Tuhan nggak bisa bunuh orang, nggak bisa membinasakan umat Israel. Ya. Jadi perbuatan Musa itu justru menyelamatkan umat Israel dari dibinasakan oleh Tuhan total semuanya. Ya. Nah, setelah itu mereka sama Musa kemudian anak lembunya itu dibakar ya, ditumbuk halus, terus dikasih air, terus mereka suruh minum air kutuk itu ya. Dan kemudian Musa bilang, "Siapa yang berdiri di hadapan Tuhan?" Dan kemudian ternyata suku Lewi ya ada berdiri bersama dengan Musa ya. Nah, ketika itu suku Lewi membunuh orang-orang yang telah berbuat cabul, yang telah menyembah berhala. Ada berapa? Wah, banyak sekali. Ada 3.000 orang mati. Ya. Dan saking banyaknya sampai-sampai Tuhan bilang apa? Dia mau bunuh bunuh Harun. Ya, tolong dibaca. Dari Ulangan 9 ayat 20. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Iya. Jadi Musa itu sampai doa perantara bukan hanya untuk umat Israel, tapi khusus untuk kakaknya Harun ini. Bayangin kakak ya, seperti itu ya kan, kakaknya dia ini Harun ya kan. Bagaimanapun juga Harun adalah yang bantu dia selama ini bicara ya kan. Waktu itu ketika dia dipanggil, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa bilang sama Tuhan, "Aduh Tuhan, aku ini nggak pinter ngomong ya kan." Terus Tuhan bilang, "Itu kamu punya kakak kamu Harun. Biarlah dia menjadi pembicara ya." Seperti itu, jadi speakernya gitu ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi Musa tuh sampai berdoa kepada Tuhan itu untuk doa supaya Harun tidak mati dan juga supaya umat Israel tidak mati. Seperti itu. Ya, jadi di Gunung Hor terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan sekali yang di mana dua pemimpin sudah mati ya. Tadi di Kades sudah mati, Miriam udah gitu di 33 ini di Gunung Hor ya. Ada Harun mati ya. Nah, sekarang yang perkemahan yang nomor 34 adalah Salmona. Ini bisa kelihatan nggak sih saya punya yang spotlight ini? Kelihatan nggak? Bisa, Bu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya. Nah, jadi dari Gunung Hor ke Salmona, ini Salmona. Ya. Coba kita pikir ya. Kita kan mau ke sini kan, mau nyebrang ke sini. Logikanya maunya langsung dong dari sini ngek gitu ya, langsung ke sini ya. Tetapi ternyata harus muter ke bawah seperti ini. Ya. Coba bayangkan. Salmona ini artinya apa? Gelap ya. Bernaung kan, kalau naung itu ada bayangan ya. Ada shadow ya, bernaung ya, gelap ya. Jadi bayangin gimana hati umat Israel tidak gelap ya. Udah melihat pemimpin mereka mati ya, mereka berkabung untuk harus selama 30 hari. Terus gimana mereka tidak bergelap lagi? Mereka harusnya ke sini langsung ke Moab. Tapi masalahnya
untuk bisa pergi ke daerah Moab ini, mesti melewati daerah Edom. Mereka harus apa? Harus permisi sama Raja Edom. Aku mau numpang lewat gitu, mau lewat jalan sini untuk bisa jalan pintas untuk bisa langsung ke sini. Tapi Raja Edom tidak kasih izin. Ya, mau tidak mau mereka harus memutar. Mereka harus memutar ya untuk bisa ke tempat yang di sini. Ya, pasti hatinya jadi gelap ya. Sudah lihat pemimpinnya mati, ya, kemudian disuruh jalannya muter, ya, gelap hati mereka. Dan Tuhan masalahnya tidak suruh mengizinkan mereka untuk perang sana sama Edom, tidak. Baca ayatnya tuh, tolong dibaca. Dari Bilangan 20 ayat 17 sampai 21. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Tapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Jika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel, lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Ya. Sebenarnya di dalam padang gurun ini sebenarnya mereka ada perang-perang dengan bangsa-bangsa lain juga. Ya, nanti kita akan bahas itu. Tetapi perang itu yang diizinkan oleh Tuhan. Ya, yang memang Tuhan bilang harus perang gitu. Tapi di sini Tuhan nggak kasih mereka izin. Ya, karena bagaimanapun Edom ini kan keturunan dari mana? Nenek moyang mereka adalah Esau. Esau berarti yang kakaknya Yakub, ya kan? Jadi masih ada saudara, ya kan? Jadi maunya damai. Tuhan mau damai, ya. Oke, nggak dikasih izin, kamu mutar saja, ya. Tapi walaupun disuruh mutar, hatinya jadi gelap, ya. Jadi kegelapan ini mulai merembes di dalam hati umat Israel. Udah gitu muternya bukan jalan-jalan yang lancar ya. Ternyata waktu mutar itu harus melewati perbukitan yang curam, ya, yang sulit seperti itu, pergunungan, ya. Jadi mereka hati menjadi gelap seperti itu. Nah, tapi meskipun Tuhan yang menyuruh mereka lewat jalan muter, ya, tetapi jika itu memang itu tuh jalan yang Tuhan tunjuk, itu adalah jalan yang benar. Ya, tolong dibaca. Dari Mazmur 107 ayat 7, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, dalam bahasa Inggris the right way, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Iya, jadi walaupun Tuhan suruh jalan yang mutar, kalau memang itu memang kehendak Tuhan, maka itu jalan yang benar. Ya. Nah, sedang Salmona bisa bayangin nggak nih? Mereka lewat ke sini, sampailah mereka di Funon. Nah, sebenarnya saya harus kasih tahu dulu ya, 42 tempat perkemahan ini bukannya berarti habis dari sini mereka non-stop dari pagi sampai pagi lagi gitu misalkan gitu ya, berjalan sampai di Funon, itu enggak ya. Jadi di sini ini artinya ini adalah perkemahan yang memang sesuai dengan destinasi. Tetapi ketika mereka sampai di sini misalkan udah malam, ya udah beristirahat. Terus besok paginya mereka berangkat lagi. Jadi hanya yang di sini-sini ya tentu setiap malam ya mereka tentu stop dong berkemah untuk istirahat ya. Ya. Jadi bukannya berarti 42 tempat perkemahan itu bukannya, karena waktu itu ditanya sama sekolah minggu, anak sekolah minggu. Jadi itu kalau lagi jalan itu udah berhentinya cuma di situ ya? Oh enggak ya. Karena dalam jalan ini kan perlu berhari-hari ya. Dalam berjalan ini ya perlu waktu kan mereka berjalan kaki kan. Sehingga kalau lewat malam ya tentu mereka istirahat. Tapi besoknya mereka berkemas lagi langsung buru-buru jalan lagi ya. Baru sampai di sinilah mereka cukup lama berhentinya. Ya. Jadi ini 42 itu adalah tempat yang resmi yang dicatat oleh Musa. Yang mana tentunya di setiap tempat hari Minggu pasti di setiap malamnya itu pasti mereka istirahat, itu seperti itu ya. Nah, mereka berkemah di Funon. Nah, apa yang terjadi di Funon? Ternyata di Funon mereka digigit ular tedung. Dan karena itu ular yang berbisa, ketika digigit mereka sekarat dan mati. Kalau begitu apa penyebabnya? Sudah jalan jauh-jauh kok mereka cuma mati digigit ular, ya kan? Tolong dibaca.
Dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk Ya, mengelilingi ini jalan tanah. Laut Tebrau ini ya, jalan Laut Tebrau ini ya, jalan Laut Merah sama Laut Tebrau sama ya. Terus, Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. iya. Ini makan hambar ini maksudnya mana ya? Mana ini makan hambar ini ya? Mana yang setiap hari turun? Yang awalnya ketika makan katanya apa? Rasanya seperti kue madu, ya, manis. Tapi kok bisa jadi hambar, ya kan? Padahal rotinya sama, mananya sama, ya, seperti itu. Kalau hati sudah tidak senang, dikasih makan apa juga rasanya tidak enak, ya, seperti itu, ya. Tidak ada sukacitanya, ya. Nah, pelajarannya apa di Funon ini? Karena kenapa? Karena mereka harus berjalan di jalan yang panjang, curam, ya susah, ya. Sehingga akhirnya apa? Meledak hati mereka. Yang tadi cuma diam, gelap, ya. Akhirnya nggak tahan lagi, mereka meledak dan dia ngomong aja sesuka hatinya mereka, ya. Dia tidak dapat lagi menahan hati. Dalam Ibrani adalah kasar, ya. Yaitu menunjukkan keadaan yang sulit untuk sabar. Sudah akhirnya meledak, ya. Pernah nggak sih kita kadang-kadang lihat anak kita telah berbuat salah, kita diamin, tapi aduh hatinya sudah benar sudah ini, tapi akhirnya nggak tahan, kita meledak, kita marah seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ceritanya umat saya udah tahan nih di Salmona, dari Gunung Hor, Salmona ditahan-tahan sampai di Funon mereka akhirnya meledak dan mereka langsung berkeluh kesah kepada Tuhan ya. Sampai-sampai apa katanya? Mereka sudah terima 40 tahun makanan gratis ya, mereka terima loh. Nggak usah kerja mereka itu. Mereka terima mana dari sorga ya. Tapi jadi umpatan. Yang tadinya rasa kayak kue madu menjadi makanan hambar. Ya. Pada akhirnya mereka semua dapat kasih karunia ini, tabungan mereka yang sudah ditumpuk itu menjadi kebuang semua. Ya, hanya ada tinggal keluh kesah saja. Nah, selama 40 tahun ini Tuhan sudah menjaga mereka dengan tiang awan dan tiang api supaya binatang buas kayak kalajengking, ular tidak bisa menyamperin tenda mereka sehingga mereka tidak tergigit. Nah, ya. Jadi ketidaktaatan umat Israel itu seperti kehidupan yang matahari tenggelam, ya. Matahari terbenam ya, seperti arti nama Funon. Ya. Kan kalau taat itu kan mataharinya terbenam, terus sore, terus seperti kayaknya agak sore, warnanya orange itu lama-lama gelap dan semakin gelap. Ya kan seperti itu. Amsal 4 ayat 18 ayat 19 tahun dibaca. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Iya. Ya. Jadi di sini Musa ya, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh untuk Musa membuat ular tembaga dan ditaruh di atas tiang. Ya, sebenarnya saya mau bicara, sebenarnya bukannya Tuhan yang menyuruh ular-ular tedung, ya, tapi tidak. Tapi Tuhan tidak menjaga mereka lagi, gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak ularnya di padang gurun, ya. Ular itu sudah ada, ya. Kalajengking juga sudah ada di situ. Tetapi kenapa sampai hari ini ular tidak bisa menggigit mereka? Karena Tuhan menjaga mereka. Tapi karena mereka terus komplain, akhirnya ya sudah, aku tidak jaga kamu lagi lah, kamu komplain terus gitu ya kan. Nah, karena tidak ada penjaganya, maka ularnya bisa menggigit. Ya, jelas ya. Jadi bukan Tuhan yang mengirimkan ular, jadi tadinya nggak ada ular gitu. Tidak, sebenarnya pada gurun ada banyak ular.
ya. Tetapi Tuhan membiarkan mereka sehingga mereka menjadi tergigit. Ya, seperti itu. Nah, tapi tentu Tuhan tetap sangat murah hati dan Tuhan kasih solusi ketika Musa berdoa kepada Tuhan minta ampun, ya. Musa minta tolong kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan suruh, ya sudah kamu buat ular tembaga, ya. Buat ular tembaga, ditempa dan gitu ditaruh di tiang, ya. Dan siapapun yang telah digigit ular itu, kalau melihat memandang ular tembaga itu, mereka jadi hidup, ya. Nah, ular tembaga ini di kemudian hari, ya, ini adalah nubuat. Yang mana ular tembaga ini menggambarkan siapa? Yesus Kristus yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Ya, jadi asalkan, ya, sama seperti di padang gurun. Asalkan orang itu yang tadi digigit ular dan hampir mati, ya, memandang ular tembaga, maka mereka bisa hidup. Begitu juga ketika kita percaya kepada Yesus, percaya kepada salib Yesus, maka kita pun akan bisa menerima keselamatan. Ya, kan ular itu juga melambangkan setan, ya kan, seperti itu, ya kan. Jadi ketika kita jatuh dosa, kena tergoda oleh setan, maka ketika kita bertobat, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memandang hanya kepada Yesus, maka kita pun menerima keselamatan. Tolong dibaca. Dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya. Cuma di kemudian hari, ya, nanti kalau kita belajar buku ketiga, belajar buku keempat, ya, mengenai raja-raja, ya, ini ternyata ini kan ular tembaga itu kan dibawa terus sampai ke Kanaan, ya. Jadi mungkin umat Israel merasa ini luar biasa ya, ular tembaga, ya, kita bisa hidup loh gara-gara hanya memandang ular tembaga itu, ya, sehingga pada akhirnya, ya, di zamannya raja-raja, ya, itu ular tembaga itu malah disalahgunakan, ya, bukannya sebagai kenang-kenangan, ya, bahwa oh ini sudah dulu Tuhan menyelamatkan kamu, ya, lewat ular tembaga ini, tapi malahan ular tembaganya itu dipakai sebagai berhala, sehingga nanti di zamannya Raja Yosia itu ular tembaga itu akan dimusnahkan dan dihancurkan juga, ya. Itu nanti kalau kita bahas buku keempat. Nah, kemudian habis dari Funon, kemudian mereka sampai di tempat yang ke-35, yaitu Obot. Ya. Obot itu artinya kirbat-kirbat. Kirbat itu adalah kirbat itu kantong, ya, kantong minum yang terbuat dari apa? Biasanya dari kaki binatang atau dari kepala binatang, ya, dibikin kayak botol minum yang buat perjalanan, ya. Jadi terbuat dari kulit binatang, kirbat itu. Ya. Artinya kirbat. Nah, di sini memang tidak ada peristiwa, ya, apa yang terjadi, apa ada peristiwa penting apa di Obot. Tapi kalau kita lihat dari arti Obot, yang artinya kirbat-kirbat, ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu maunya umat Israel itu taat sama Tuhan itu dengan suka hati, dengan rela hati, ya, bukan taat dengan terpaksa, ya. Karena kirbat itu juga menyimbolkan hati, ya, hati. Hati manusia itu adalah kirbat. Tolong dibaca. Dari Tarawih 28 ayat 9a. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahmu, ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ya, misalkan kita hari Minggu ke gereja, itu kita datang dengan sukacita, dengan rela hati. Jadi bukan datang dengan, aduh hari Minggu lagi gitu, aku mesti datang lagi ke gereja. Bukan seperti itu. Kalau itu berarti dengan terpaksa, ya. Nah, Tuhan tahu hati kita, ya. Tuhan mau kita ikut Tuhan dengan rela hati, ya. Jadi ketika kita percaya sama firman, ya, dengan tanpa ada keraguan apapun, ya, maka ya kita bisa menjalankan kehidupan ini meskipun seperti kayak padang gurun, tapi dengan tetap hati sukacita, ya. Jadi lihat peristiwa yang di Funon, ya, umat mau disadarkan, ya, betapa ketika mereka menerima firman Tuhan, mereka harus taatnya dengan sukacita, dengan rela hati. Tolong dibaca.
Dari Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Iya, kan kirbat itu yang kantongnya dari kulit itu kan juga selain biasanya sebagai kantong kantong susu ya, atau sebagai tempat kantong anggur ya. Nah, di sini ketika Yesus memberikan perumpamaan mengenai anggur baru sama kantong kulit yang tua atau kantong kulit yang baru, ini anggur baru ini melambangkan firman Tuhan. Ya, firman Yesus, dan kantong anggur yang baru tuh menyimbolkan hati manusia. Nah, sekarang kalau kita lihat kulit ya, kalau kulitnya masih muda, masih baru ya, itu akan anggur itu kalau dituangkan itu dia bisa berfermentasi sehingga dia bisa mengembang ya. Nah, kalau kulit yang masih baru itu masih elastis ya. Jadi ketika anggurnya mengembang, dia juga ikut bisa ketarik seperti itu ya. Tetapi kalau kalau kantongnya sudah tua kan sudah keras ya kan. Jadi ketika ditarik untuk supaya bisa ketika anggurnya mengembang, dianya nggak bisa karena nggak bisa dan bisa jadi sobek seperti itu. Nah, jadi sama juga ketika kita menerima firman baru ya, hati juga harus dikosongkan. Lewat apa? Kita harus lewat pertobatan, bisa menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi hati ini udah dikosongkan. Setiap kali hari Minggu kita datang ke gereja, hatinya dikosongin ya untuk terima firman hari ini ya. Tapi kalau hati kita sudah penuh dengan pikiran-pikiran dunia, nggak akan bisa masuk firman itu nggak bisa masuk ya, jadinya nanti pecah, terbuang seperti itu ya. Nah, kemudian perkemahan yang terakhir yang warna ungu ini adalah reruntuhan Abarim. Namanya reruntuhan Abarim. Nah, kalau kita lihat di sini, Abarim ini di tengah-tengah ya, antara wilayah Edom dan juga wilayah Moab. Dan bisa lihat nggak, ini warnanya ada yang warna biru. Ini namanya Sungai Seret. Ya, memang sungainya ini kecil ya, sungainya kecil, Sungai Seret. Tapi walaupun kecil tetap mesti diseberang, harus diseberangi. Ya. Nah, kenapa namanya reruntuhan Abarim? Karena memang ternyata daerah ini memang daerahnya itu banyak bebatuan. Ya, karena banyak bebatuan sehingga baik Moab maupun Edom nggak tertarik sama daerah ini, ya. Dan karena tidak tertarik, nggak ada penghuninya, maka ya jadinya kosong, ya, kosong. Nggak ada yang mau klaim gitu, ya ini punya Edom atau ini punya Moab gitu, tidak ya. Ya jadi nggak ada yang tinggalin seperti itu. Jadi daerahnya memang tidak diminati ya oleh baik Edom maupun Moab karena nggak bisa ditinggali, ya karena banyak batu-batu. Ya, banyak tebing batu. Ya, nah jadi mereka di sini dan mereka ini peruntuhan Abarim ini pas di sebelum Sungai Zeret. Jadi kalau mau menuju ke sini harus menyeberang Sungai Zeret. Ya, ya, tolong dibaca Bu ulangannya. Dari Ulangan 2 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah Sungai Seret. Lalu mereka menyeberangi Sungai Seret. Namanya kita berjalan dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang Sungai Seret. Ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan. Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan, sehingga mereka habis binasa. Iya, ketika di Ritma, ya, perkemahan yang ke-14, ya, Ritma sama dengan Kades Barnea sama ya, Ritma sama Kades Barnea. Kan Tuhan bilang, kamu semua mati sesuai dengan perkataan kamu, kecuali Yosua dan Galeb. Ya. Dan pada waktu itu selama 30 tahun ada aja yang mati, ini mati, itu mati ya, entah matinya digigit ular ya, atau matinya
yang lain, ya seperti itu. Jadi mati dalam perjalanan itu selama 38 tahun, ya. Tetapi tentu pasti ada juga yang belum mati, ya kan? Nah, sisanya yang belum mati, ya, kan berarti yang mati itu yang mati yang belum ada sisanya kan. Nah, sisanya yang mati itu ternyata Tuhan binasakan di situ di reruntuhan Abarim. Entah bagaimana seperti kayak kena tulah gitu, mereka mati semua di situ. Ya. Jadi di sini sisa generasi pertama yang belum mati, matinya di sini semua di reruntuhan Abarim. Seperti kayak kena tulah gitu mereka matinya. Ya, kecuali siapa? Kecuali Yosua dan Galeb. Jadi di sini ketika ini di Ulangan 2 ini sebenarnya Musa lagi berkhotbah. Dia lagi kasih tahu kepada siapa? Generasi kedua bahwa kamu punya bapakmu itu sudah mati, ya, sebelum menyeberangi Sungai Seret. Di mana di runtuhan Abarim ini sisanya yang mati di sini. Jadi Musa lagi berkhotbah kepada generasi kedua waktu itu. Ya. Nah, jadi reruntuhan Abarim itu sesuai dengan artinya menjadi jalan reruntuhan. Sesuai arti tempat itu. Karena kenapa? Seluruh prajurit dari generasi pertama yang masih hidup mati. Nah, tapi lucunya, yang uniknya, reruntuhan Abarim itu kan namanya negatif. Tapi ada nama positifnya juga. Tolong dibaca. Dari Bilangan 21 ayat 11. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Bahasa Nah, di Inggrisnya sini menghadap matahari. ya, menghadap matahari terbit. Nah, di Bilangan 21 ayat 11 ini bahasa Indonesianya hilang kata itu, menghadap matahari terbit. Nggak ada, ya. Tapi dalam bahasa Inggris, saya nggak tahu bahasa Jerman ada nggak gitu. Di bahasa Inggris itu ditulisnya toward the sunrise, itu menghadap matahari terbit gitu. Menghadap matahari terbit, ya. Jadi Indonesianya hilang ya kata itu, ya. Jadi walaupun sepertinya reruntuhan bagi generasi pertama, reruntuhan Abarim ini adalah jalan reruntuhan. Tetapi bagi generasi kedua, ini adalah seperti kayak menyongsong ya, menyongsong hidup baru gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Mau mulai kan kalau namanya matahari terbit berarti kan hari yang baru ya. Harapan yang baru, semangat yang baru seperti itu. Ya. Mereka seperti ini loh, generasi kedua yang mulai mau berangkat, mau menjalankan misi kudus untuk masuk ke Kanaan. Karena mereka sebentar lagi sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah mau menjalankan misi yang kudus seperti itu. Ya. Luar biasa sekali ya artinya. Nah, sekarang saya sudah membahas jalur yang warnanya ungu ya. Nah, kali ini saya di dalam kesimpulannya saya membahas mengenai tadi yang masalahnya si Musa itu ya, yang pertama kali di Kades. Kok disuruh ngomong, disuruh speak to the rock, kenapa mesti katakan kepada bukit batu itu ya. Nah, di sini kita mau lihat ya. Nah, seluruh Alkitab karena di buku kedua ini mengenai air keluar dari batu ini pertama kali dijelaskan di dalam sejarah ya. Jadi sebelum keluar buku kedua ini tidak ada ahli-ahli teologi yang mengerti kenapa ya kok Tuhan perintahnya beda. Kenapa Tuhan suruh Musa hanya bicara saja kepada bukit batu itu? Kenapa enggak dengan cara yang sama sih dipukul? Ya. Jadi ketika itu ahli-ahli teologi tidak mengerti kenapa itu. Tapi di buku kedua, di buku kedua ini di Sejarah Penebusan pertama kali dijelaskan ya oleh pendeta Abraham Pak ya mengenai kenapa Tuhan itu harus bilang kepada Musa jangan dipukul, bicara saja. Nah, ini baru luar biasa sekali ya, kita mau lihat ya. Yang namanya Alkitab itu semua kita bicara mengenai satu tokoh ya kan, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan peristiwa air keluar dari batu juga ini semua menunjukkan kepada Tuhan Yesus ya. Rasul Paulus bilang ya bahwa bukit batu ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Tolong baca, Bu. Dari 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman
rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Iya. Nah, jadi peristiwa air keluar dari gunung batu itu terjadinya 2 kali. Ya, yang pertama itu di Rafidim, di perkemahan ke-10, itu di awal-awal tahun perjalanan padang gurun, dan juga di Kades yang tadi kita barusan pelajarin. Ya, dan tapi ternyata nama batunya itu kalau dalam bahasa Ibraninya beda. Ya, kita mau lihat setiap ayat. Nah, gunung batu yang pertama di Rafidim, kalau dibaca. Dari Keluaran 17 ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah kuperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya, nah gunung batu ini dalam bahasa Ibrani adalah sur, ya, seperti gunung batu bongkahan yang besar, ya. Nah biasanya kalau di Alkitab ketika mau menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah kuat, maha kuasa, maha besar seperti itu ya. Nah biasanya itu di Mazmur, di Amsal tuh bilangnya tuh pakai gunung batu yang sur, seperti itu, ya. Bicara mengenai keteguhan, kekekalan Allah gitu ya. Tolong dibaca contohnya nih ya, salah satu Mazmur, ada banyak sebenarnya contoh-contohnya. Salah satu saja, baca. Dari Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Iya. Jadi ketika bicara mengenai gunung batu, kalau kita baca itu pakainya sur, ya. Jadi gunung batu yang kayaknya kekar gitu ya, tegap ya, tidak bisa bergoyang, kekal seperti itu ya. Gambaran yang seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan ayatnya dibilang, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu. Berarti ketika Musanya pukul batu, Tuhannya lagi di mana? Lagi berdiri di atasnya batu itu, ya kan? Lagi berdiri. Jadi dengan kata lain, Musa pukul siapa? Musa pukul Tuhan, ya. Karena dia bilang, aku akan berdiri di situ dan kamu pukul gunung batunya. Tuhan pukul, jadi Musa pukul. Ini menggambarkan siapa? Bahwa Yesus Kristus itu nanti akan dipukul lewat kayu salib. Ya, seperti itu. Bahwa Yesus itu akan mengeluarkan air hidup, firman hidup yang kekal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara disalib, dipukul, disalibkan, ditusuk dengan lembing ya, sehingga darahnya semua keluar ya. Seperti itu. Darah dan air dibilangnya keluar ya. Jadi gunung batu. Jadi ketika Musa itu melakukan itu juga menggambarkan Yesus Kristus ya. Jadi ini menubuatkan bahwa nanti ketika Yesus datang, Mesias datang, dia akan disalibkan. Musa tuh pukul siapa? Pukul Tuhan, karena Tuhannya ada berdiri di situ ya. Tetapi gunung batu yang di Kades bilangnya beda. Tolong dibaca. Firman dari Bilangan 20 ayat 8, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ya, bukit batu. Kalau di sini ternyata tulisnya bukan sur tapi sela, ya. Dan sela ini artinya apa? Retak atau terbelah. Jadi seperti batunya yang terbelah, batunya yang retak, seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kalau bukit batu yang ada celahnya itu selalu dibilangnya bukit batu, gitu. Ya. Jadi kalau gunung batu itu terjemahannya sur itu gunung batu. Tapi kalau yang ada celahnya dibilangnya bukit batu. Seperti di Ayub ya. Ayub 39:31 dikatakan, ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Jadi seperti celah itu kan bisa buat tempat mengumpat kan? Buat tempat persembunyian seperti itu. Kayak di dalamnya ada gua gitu, ada celah seperti itu. Tempat pengungsian. Lah kalau nggak ada celah, ya gimana bisa
bisa bersembunyi di situ, ya kan? Tapi karena ada celah, maka bisa bersembunyi di situ, ya. Banyak sekali ayat-ayatnya, ya, yang mengenai bahwa kita bisa bersembunyi di bukit batu itu, di bukit yang bisa ada celahnya, ya. Itu Ayub, ada Amsal 30 ayat 26, ya. 1 Samuel 13 ayat 6, ya. Ini tinggal di screenshot aja, nanti tinggal dibaca, ya. Nah, karena sudah ada celahnya, jadi batu itu sudah retak, ya, nggak perlu dipukul lagi. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu ngomong saja sama batu ini, gitu. Nah, supaya airnya keluar, karena batu ini sudah retak, ya, tidak perlu dipukul lagi, seperti itu. Ya, cukup kamu perintahkan saja kepada batu yang sudah retak ini, seperti itu. Ya, nah jadi celah batu ini adalah mengingatkan kepada siapa? Ini semuanya bekas pukulan-pukulan Yesus, kan? Kedatangan pertama sudah dipukul, masa kedatangan kedua Yesus nanti mau disalib lagi, ya kan? Makanya Tuhan marah, karena kenapa? Karena ini adalah gambaran Mesias, ya. Kedatangan pertama dan kedatangan kedua, ya kan? Masa kedatangan kedua harus disalib lagi, ya kan? Seperti itu, ya. Cukup hanya katakan kepada bukit batu yang sudah retak itu tidak perlu dipukul, tetapi Musa ya suruh pakai aja firman yang lama, pukul 2 kali. Bukan pukul sekali lagi, pukulnya 2 kali. Seperti itu. Makanya Tuhan langsung menghukum mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya. Jadi sebabnya itu. Jadi sebabnya itu bukan hanya sekedar kamu sih nggak dengerin, ya. Harusnya dengar baik-baik. Tuhan bilang katakan kamu pukul, ya. Tetapi tidak sesederhana itu, ya. Ya. Ternyata batunya sendiri itu menggambarkan Yesus, seperti itu. Ya. Ya, karena kayu salib yang sudah dipukul Yesus, ini udah sebagai predestinasi, ya. Yang waktu dia disalib dia sudah menang. Sudah menang. Cukup 1 kali aja darahnya ditumpahkan, dan itu darah itu bisa menghapus semua dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan juga dosa masa depan. Tidak perlu lagi, oh masa depan sudah habis ya, nanti Yesus yang kedua datang disalib lagi. Tidak seperti demikian, ya. Wahyu 5 ayat 6 tolong dibaca. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Iya, ini kan anak domba menggambarkan Yesus. Seperti telah disembelih, ini maksudnya apa? Karena sudah disalib, ya kan, seperti itu, ya kan. Jadi nggak perlu lagi disalib di tangan kedua, ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar sampai di sini. Bulan depan kita akan menyelesaikan semua perjalanan 40 tahun di padang gurun, ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, pada hari ini Bapa, Engkau telah mengajarkan kami ya Bapa, tentang bagaimana dosa bersungut-sungut ini Bapa, mengenai dosa bersungut-sungut membawa kematian, ketagisan dalam hidup kami. Bapa, dalam hidup kami ini Bapa, kami sering sekali membandingkan dengan kehidupan orang-orang lain, dan pada akhirnya kami menjadi tidak puas, dan kami jadi bersungut-sungut kepada orang-orang di sekitar kami, ya Bapak, dan juga kepada Engkau. Bapak, tingkah laku kami ini persis seperti umat Israel yang ada di padang gurun. Bapak, kami lupa bahwa betapa banyaknya kasih karunia Bapak yang tidak terhitung, yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bapak, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapak. Bapak, kami sangat bersyukur atas firman sejarah penebusan ini Bapak, yang telah mengajarkan kami Bapak, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu Bapak. Walaupun sekarang kami baru mengertinya sedikit ya Bapak. Bapak, kami ingin taat. Bapak, tolong biarlah Engkau senantiasa terus membimbing kami dan mengajarkan kami lewat firman sejarah penebusan ini Bapak. Bapak, biarlah kami bisa memperbaiki perilaku kami setiap hari, bisa merubah hati kami, supaya kami bisa taat kepada Bapak dengan rela hati, dengan sukacita ya Bapak. Bapak, sehingga pada akhirnya ketika tiba pada akhir kehidupan kami, Bapak, Engkau mengakui kami sebagai kudus dan kami layak menghadap-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida untuk firman yang baru disampaikan. Sangat-sangat memberkati kita semua. Pastinya banyak remah-remah yang
kita dapatkan, kita mau ya taat kepada Tuhan, tidak ya kita tidak mau tiba sama seperti umat Israel yang berkeliling terus untuk mendapatkan tempat yang telah ditunjukkan Tuhan. Seperti kita juga dalam hidup kita, saat kita mendengar petunjuk yang kita baca dari firman Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya sudah memimpin kita untuk masuk ke dalam satu tempat, tetapi kita masih mau melakukan ya kemauan-kemauan kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Sebenarnya bahwa jalan Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kita memang sering tidak mudah, sering berliku-liku, tetapi itulah jalan yang benar. Kita harus taat, dan setelah mendengar firman, kita mau berhenti mengeluh, menggerutu, dan kita mau taat, dan ya bertobat tentunya, sebab ketaatan adalah jalan tercepat dan jalan yang menjamin keamanan yang mutlak. Mari kita kosongkan hati kita seperti kantong anggur yang lama, tetapi kita mau memberikan kantong yang baru untuk diisi oleh firman Tuhan yang baru. Amin. Kiranya firman yang kita dapat hari ini bisa tumbuh dan berakar di dalam hati kita, dan kita bisa praktekkan di dalam hidup kita dengan bantuan Roh Kudus. Selanjutnya akan masuk ayat. Ya, saya mau berterima kasih dulu untuk apa yang telah Ibu Alida sampaikan, dan kami juga mengucap syukur untuk ya karunia Tuhan untuk pengiriman Ibu Alida dan Ibu Heni yang setia menemani kami semua dalam ya menyertai dan mendampingi dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Ibu Alida, terima kasih Ibu Heni. Untuk selanjutnya ada informasi ya berita persekutuan untuk yang akan datang, informasi kita yang akan datang bahwa bulan depan, yaitu tanggal 8 Oktober kita akan adakan Zoom lagi, tetapi pada saat ini atau tanggal 8 nanti Oktober itu jamnya berubah. Untuk New York jam 7.15 pagi, untuk Eropa jam 1.15, dan untuk Indonesia jam 19.15 atau jam 7 malam, 7:15. Pembicara tetap kita menanti dan bersyukur juga untuk pembicara kita Ibu Alida, biar Ibu Alida tetap diberkati Tuhan, supaya bulan depan dapat mengajar kami lagi, karena mata pelajaran firman Tuhan ini akan tetap berlanjut dan bersambung-sambung. Kami mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara di bulan depan agar kita bisa bersama-sama bertumbuh dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk selanjutnya nanti setelah kita selesai dengan Zoom ini, kita akan mengadakan tanya jawab selama 15 menit, dan ya berikut adalah saya bacakan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami Persekutuan KTB mengucapkan terima kasih banyak, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk pujian berikutnya, pujian terakhir akan dibawakan oleh Kak Murni. Silahkan Kak Murni. Dan setelah itu akan ada doa syafaat yang dibawakan oleh Kuana, dan selanjutnya akan ditutup dengan doa penutup dan doa menerima berkat dari Ibu Heni. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti.
hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mengadakan doa syafaat. Mari kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan untuk bersama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami untuk anugerah kebaikan
pemeliharaan-Mu yang tiada terukur besar dan banyaknya, baik rohani ataupun jasmani kami. Engkau tidak hanya mencukupkan semuanya secara materi, tapi terlebih juga Bapa, bahwa Engkau yang mengenal kebutuhan kami. Dan Engkau yang mengenal kebutuhan kami yang terutama adalah kerohanian kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di mana firman-Mu saja Bapa yang memberikan kepada kami kedamaian sejahteraan. Dan firman-Mu juga Tuhan yang memberi keselamatan bagi kami. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih yang tiada terhingga atas anugerah firman Tuhan yang boleh kami terima pada kesempatan sore hari ini. Bapa yang di surga, seringkali kami juga Tuhan seperti juga bangsa Israel yang tidak taat dan tidak menuruti apa yang sesungguhnya telah Engkau tetapkan kepada kami. Dan sering kami juga berjalan di dalam jalan-jalan yang gelap Bapa. Namun kami ucap syukur terima kasih. Karena Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau menarik kami kembali dari ketidaktaatan kami Tuhan dan dari kegelapan jalan-jalan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu jelas juga mengajar kami pada hari ini kembali. Agar kiranya juga Tuhan, biarlah kami setiap hari mengisi hati kami, pikiran kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu dan memberi kami juga kekuatan Roh Kudus-Mu untuk kami mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya juga Engkau saja yang menjadi gunung batu di dalam kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang menuntun memberi jalan terang pada jalan-jalan kami. Bapa yang ada di surga, kami juga sekali lagi juga mohon ampun akan hal-hal yang tiada layak di hadirat Tuhan. Dan biarlah kiranya kami juga mau selalu setiap hari disucikan, dikuduskan oleh kebenaran firman-Mu dan beri kami juga selalu kekuatan oleh pimpinan Roh Kudus-Mu untuk mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau mengucap syukur pada kesempatan hari ini untuk berkat untuk kedua hamba Tuhan kami Tuhan, untuk Ibu Alida dan juga Ibu Heni sebagai gembala kami. Mengucap syukur terima kasih Bapak, Engkau anugerahi beliau bagi kami dan kami mau berdoa untuk keluarga dan juga untuk pelayanannya juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu dan biarlah juga Tuhan terutama memberikan kesehatan agar beliau ini juga Tuhan di dalam pelayanan selalu mempunyai jasmani yang fit juga Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan berkati juga untuk proyek daripada Ibu Alida di dalam membuat buku-buku untuk anak-anak juga Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang memberi tuntunan kepada Ibu Alida. Bapak, Engkau juga Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kehidupan daripada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur terima kasih bagi beliau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di KTB ini Tuhan, yang pada hari ini hadir satu persatu, agar kiranya juga Engkau memberkati mereka masing-masing. Dan agar kiranya juga hikmat daripada-Mu juga Tuhan yang memberkati mereka di dalam menjalani kehidupan dan juga mempunyai semangat selalu untuk melayani Engkau, dan terutama juga senantiasa memberikan kerendahan hati kepada kami masing-masing dan hikmat-Mu Tuhan, di mana juga Tuhan meletakkan kami. Kami menserahkan saudara-saudara kami satu persatu yang kurang sehat juga Tuhan, agar kiranya juga Engkau yang menjamah mereka masing-masing dan yang memberi kepulihan dan juga memberi kekuatan di dalam menjalani masa-masa yang juga sakit ini juga Tuhan. Kami juga mengucap syukur terima kasih agar kiranya juga semakin banyak jiwa-jiwa juga yang boleh Tuhan menangkan melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami mau berdoa juga untuk masing-masing yang berhalangan, agar kiranya Tuhan pada kesempatan bulan yang akan datang Tuhan boleh arahkan hati mereka masing-masing, boleh rindu juga selalu Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan
juga saudara-saudara kami yang melayani hari ini, agar kiranya juga Tuhan saja yang memberikan semangat yang menyala-nyala untuk selalu juga penuh dengan sukacita, dan melihat pelayanan yang dilakukan juga bukan suatu beban, namun biarlah kami melakukannya Bapa adalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Karena itulah Engkau ya memanggil kami, menyelamatkan kami, agar kami menjadi terang juga bagi yang lain, dan agar juga apa yang kami boleh terima, boleh kami lanjutkan juga bagi sekitar kehidupan kami. Bapak, berkati juga suami-suami dan anak-anak kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan juga untuk mereka yang belum percaya di dalam Engkau juga Tuhan, agar kiranya juga Tuhan boleh bekerja dengan Roh Kudus-Mu. Pakai kami sebagai istri juga Tuhan, untuk ya bisa dipakai menerangi hati suami dan anak-anak kami. Dan segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu saja yang senantiasa yang memperbaharui kami. Bapak, kami juga boleh serahkan untuk murni di dalam segi teknik juga Tuhan. Terima kasih di mana Engkau saja Tuhan yang memberikan juga murni kepandaian juga Tuhan di dalam menangani semua teknik-teknik yang ada. Dan ya Engkau berkati juga murni dalam pelayan-pelayan yang lain. Terima kasih juga Tuhan untuk Zoom ini di mana Engkau memberi kelancaran sehingga kami juga boleh menerima, melangsungkan ibadah kami ini Tuhan. Kiranya juga menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, agar juga Tuhan memberkati, Engkau mengetahui segala masalah juga yang ada Tuhan, agar kiranya juga Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin dan juga dan jajarannya, dan juga untuk anak-anak Tuhan di tanah air, agar kiranya juga Tuhan ya memberikan kepada setiap anak-anak-Mu di tanah air juga hikmat dan pimpinan dalam ya memelihara lingkungan dan sekitarnya juga. Bapak, pakai jemaat-jemaat Tuhan di seluruh Indonesia juga Tuhan, agar kiranya juga Engkau berikan kepada setiap anak-anak Tuhan, baik itu hamba-hamba Tuhan juga hati yang takut akan Engkau Tuhan, hati yang menguduskan nama-Mu, sehingga penyebaran Injil pun boleh diberitakan di tanah air kami, dan ya Engkau yang kiranya membukakan ladang-ladang juga jiwa-jiwa Tuhan, dan Engkau yang menarik mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang juga telah Engkau menangkan, dan biarlah kiranya juga dapat Engkau melipat gandakan melalui mereka dengan hikmat dan Roh Kudus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di mana kami berada, baik itu di New York, baik itu di Indonesia, baik itu di Jerman ini juga Tuhan, dan di negara-negara lain juga Tuhan, agar kiranya juga Tuhan memberkati. Berkati setiap juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang menyebarkan Injil juga Tuhan, dan anak-anak Tuhan juga yang setia menyebarkan Injil juga Tuhan, agar kiranya juga Tuhan peliharakan dan jauhkan kiranya juga dari segala mara bahaya. Dan biarlah kiranya juga Tuhan, Engkau saja Tuhan yang memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu yang telah percaya kepadamu, dan juga pada hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Mereka ada dalam bahaya, ketakutan, ataupun juga penganiayaan Tuhan, agar kiranya juga Tuhan memberikan perlindungan-Mu, memberikan penghiburan-Mu kepada masing-masing anak-anak-Mu Tuhan, dan juga hamba-hamba-Mu dan keluarga mereka masing-masing. Bapa yang di surga, kami mau berdoa juga untuk negara-negara di mana banyak sekali mereka yang menjadi tempat untuk pengungsian, agar kiranya juga Tuhan berkati, agar negara-negara ini juga Tuhan menjadi ya kepanjangan tangan-tangan-Mu untuk memberkati setiap para fluhling yang ada, dan juga menjadi ya tempat di mana mereka pun boleh mengenal Engkau Bapa. Engkau pakai setiap para yang ikut serta mengambil bagian mengurus para fluhling-fluhling ini juga Tuhan, agar kiranya berikan kepada mereka hikmat-Mu di dalam membantu mereka, dan terutama juga agar diberikan keberanian dan juga tuntunan situasi Tuhan, sehingga kami juga bisa memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, bisa memberitakan jalan keselamatan-Mu, bisa memberitakan Injil-Mu juga Tuhan. Tuhan akan juga persiapkan masing-masing para pengungsi Tuhan, untuk mereka juga membuka hati mereka, terutama juga mereka yang masih membawa
ya kantong-kantong yang lama ini juga Tuhan, agar kiranya juga situasi-situasi di Eropa ini juga terutama bisa Tuhan pakai melalui anak-anak-Mu untuk bisa mengisi kantong-kantong yang lama ini dengan kantong-kantong yang baru. Namun Tuhan, semuanya Engkau saja yang bisa mempersiapkan semuanya itu, dan biarlah kiranya Tuhan, banyak sekali memang tuaian yang harus dituai Tuhan, namun Engkau juga yang akan menolong para penuainya. Bapa yang di surga, kiranya Engkau saja yang memakai jemaat-jemaat Tuhan juga di Eropa ini untuk juga bisa membantu para pengungsi-pengungsi yang ada. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau mengingat Bapak untuk satu persatu juga di antara kami yang turut serta mengambil bagian di dalam pelayanan kami, agar kiranya juga Tuhan pada kesempatan yang akan datang, Tuhan akan peliharakan dan hikmati kami juga untuk hal ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa kami masih selalu diberi kesempatan untuk selalu bisa beribadah Tuhan. Biarlah kiranya kesempatan yang ada kami tidak selalu lewatkan, namun biarlah kami boleh dengan sepenuh hati, seia sekata juga kami menyediakan hati dan pikiran kami Tuhan, dan seluruh jiwa raga kami juga mohon kekuatan daripada-Mu untuk mempersiapkan pada kesempatan yang akan datang. Kami mau serahkan Tuhan permohonan-permohonan ini, dan biarlah semuanya Bapa, jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau juga telah mengajarkan kami akan doa Bapa kami, dan biarlah kiranya juga Tuhan kami boleh bersama-sama menaikkan doa yang telah Engkau juga ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang karena Ibu Heni tidak ada, saya akan menggantikan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sungguh baik untuk kami. Memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami telinga untuk mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan di hari-hari akan datang. Agar kami taat, agar kami disiplin di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan, kami tidak mau gagal untuk mengikuti Tuhan. Dari itu kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam ucapan kami, di dalam mata kami, hati kami, pikiran kami. Biarlah selalu menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami dipakai Tuhan untuk alat Tuhan, untuk jadi perabot Tuhan yang harum di mata hati Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di luar sana. Dari itu Tuhan, persiapkan kami Tuhan, persiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, untuk tidak menganggap remeh firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini begitu banyak firman Tuhan mengajarkan kami untuk hati taat. Dari itu Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan bersama kami. Berkati kami semua. Mari jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Bapa di surga sendiri yang memberkati kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dan yang takut akan Tuhan, yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Diberkatilah keluar masuknya, diberkati sisi rumahnya, diberkati pekerjaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bagi kita yang percaya, katakan amin.